Oke, lanjut kita menyuarakan untuk tolak Rohingya. Dan kita tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah kapok untuk menyerukan tentang hal ini agar hal ini cepat ditangani oleh orang-orang yang terkait dan yang bertanggung jawab tentang imigran gelap ini. Dan di pembahasan kali ini kita akan membahas tentang tanggal-tanggal rawan yang bisa disusupi dengan mudah oleh mereka untuk memasuki atau menembus perbatasan di Laut Indonesia. Tapi sebelumnya, padamkan dulu tombol subscribe yang masih merah dan yang sudah hitam. Saya ucapkan banyak terima kasih. Oke, lanjut pembahasan kita, yaitu tentang Indonesia memiliki tanggal-tanggal rawan yang memang mereka incar untuk mereka dengan mudah bisa menembus ke perbatasan Indonesia. Kapan tanggal itu nanti akan kita bahas. Namun ada sedikit cerita, kita kembali ke masa lalu dulu. Menurut kabar dan berita, itu dulu pernah dikabarkan bahwa orang-orang Rohingya ini akan masuk ke Indonesia ini jumlahnya berjuta-juta, jutaan lah, nggak berjuta-juta tapi jutaan. Kalau jutaan berarti kan mungkin di atas 1 juta, bisa sampai ya mungkin 10 juta ke atas pun bisa sampai, kalau diperkirakan adalah jutaan. Dan itu dulu dikabarkan oleh UNHCR. Dan yang masuk ke Indonesia sekarang hanya sebagian. Berarti di luar sana ini masih banyak atau masih ratusan ribu orang yang ingin masuk atau menembus ke perbatasan Indonesia. Dan ada kabar juga, entah itu kabar betul atau hanya kabar burung, Indonesia ini kan sekarang lagi mau masuk ke hari-hari politik nanti di bulan Februari, dan di belakang yang sudah menembus perbatasan dan sudah terdampar di Indonesia ini kan, menurut cerita mereka, di belakangnya itu masih banyak kapal-kapal mereka yang akan menuju ke Indonesia. Nah, terkait permasalahan Indonesia dengan Rohingya ini karena adanya Londo Ireng. Londo Ireng ini bisa dengan mudah memberikan kabar kepada orang-orang Rohingya ataupun pihak UNHCR di luar sana tentang informasi-informasi kapan Indonesia lengah dan kapan Indonesia bisa disusupi. Karena ketika suatu negara banyak Londo Irengnya, itu pemerintah biasanya akan sering kecolongan. Nah, ini yang terpenting, masyarakat yang harus bersiap-siap kapan dan tanggal kapan, hari apa, itu yang harus kita persiapkan untuk berjaga-jaga di pantai. Nah, hari-hari itu di laut itu sangat sepi nantinya. Bahkan penjagaan di perbatasan laut kita nanti tidak ada kapal-kapal patroli, yaitu di hari H nanti, pas di hari H pemilu. Nah, hari-hari yang mereka incar, kalau memang sekarang dia sudah berangkat dari Bangladesh, sudah di tengah-tengah, berarti mereka sekarang menunggu hari, yaitu tanggal-tanggal sekiranya mau memasuki hari H, yaitu sekitar tanggal 5. Karena hari H-nya kan tanggal 14 Februari. Mulai tanggal 5 Februari itu mereka sudah mulai mendekat ke perairan Indonesia. Mulai tanggal 5 sampai nanti di tanggal sekitar tanggal 20-an. Berarti berkisar 15 hari itu adalah tanggal-tanggal rawan untuk dimasuki oleh kapal-kapal Rohingya. Karena ini pasti si Londo Ireng sudah memberikan informasi ke sana bahwa tanggal-tanggal itu nanti penjagaan akan mudah ditembus. Bahkan nanti pas hari H, si kapal-kapal patroli ini akan bersandar semua di pelabuhan, karena aparat keamanan yang berpatroli ataupun yang berjaga di perbatasan itu pasti akan melakukan pemilihan di TPS. Jadi itu sangat rawan. Bahkan nelayan juga yang berlayar itu pasti mereka semua pulang ke daratan untuk datang ke TPS. Lalu siapa yang berjaga di laut? Nggak ada kan? Nah,
karena adanya tadi Londo Ireng itu sudah yang sudah mengabarkan ke orang-orang yang ya antek-anteknya lah, mereka antek-anteknya yang di luar sana. Nah nanti berbondong-bondong mereka bisa masuk, bisa jadi lebih dari 2 atau 3 kapal, bahkan lebih dari 5 kapal nantinya masuk ke Indonesia kalau tidak dicegah, kalau tidak dihadang. Karena mereka memperkirakan ini dengan mudah, di hari-hari itu bisa dengan mudah mereka masuk ke perbatasan. Sangat mengerikan kan, kalau memang benar yang dikatakan oleh UNHCR bahwa orang-orang Rohingya ini memang jumlahnya jutaan yang ingin masuk ke Indonesia. Itu sangat mengerikan nanti di tanggal-tanggal itu. Tapi ya mudah-mudahan sih mereka itu mengurungkan diri ya, mengurungkan niatnya, karena melihat berita-berita di Indonesia ini tentang penolakan-penolakan dari masyarakat kepada etnis Rohingya ini. Ya mudah-mudahan mereka membuka YouTube dan berita-berita tentang Rohingya di Indonesia ini, agar yang masih ada di Bangladesh, yang masih ada di kamp penampungan Bangladesh itu tidak jadi berangkat ke Indonesia. Cuma benar-benar mengerikan jika memang benar ada jutaan yang diperkirakan oleh UNHCR itu jutaan, berarti itu yang diincar ya tanggal-tanggal itu sangat mengerikan. Nanti masuk satu, lama-lama itu puluhan kapal, 10 kapal aja udah berapa jumlahnya, apalagi nanti jutaan, berarti kan nanti ratusan kapal yang masuk. Tapi bisa terjadi kalau memang nanti penjagaannya lengah. Ya tinggal nanti gimana penjagaan laut kita. Kalau memang penjagaan lautnya nanti pemerintah bisa mengatur, tidak harus semua pulang ke daratan untuk memilih di hari yang sama, ya bisa patroli tetap keliling. Tapi karena adanya Londo Ireng yang banyak memberikan informasi, nanti yang sekarang yang ramai di bagian Sumatera Utara, penjagaan diperketat Sumatera Utara, nanti masuk ke Aceh lagi, nanti masuk ke daratan lain lagi. Jadi ini yang diperkirakan sama penjagaan patroli laut yang rawan itu yang dijaga, ternyata nanti masuk ke daerah-daerah yang tidak terjaga dan yang dianggapnya itu tidak rawan, jadi kan patroli diabaikan, ternyata mereka masuk lewat daerah itu yang mengerikan. Nanti tetap aja kebobolan seperti yang sudah-sudah ya. Karena apa, penjagaan katanya kemarin diperketat, nyatanya masih ada yang lolos, nggak ketahuan dari kapal patroli. Berarti kan Londo Irengnya sudah mengetahui jalur-jalur patroli itu kemana, yang nggak pernah dijaga di mana. Itu yang mengerikan di situ.